Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ibu Suryati selaku Kepala Sekolah SDN Keturus 1. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SDN Keturus 1 dan teman-teman DGB Angkatan ke-11, Pak Yoga dan Pak Kemas. Syukur alhamdulillah Rabbil Alamin atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada siang hari ini dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu salah satu dalam rangka memenuhi tugas kami selaku peserta pendidikan guru penggerak di Angkatan ke-11 ini untuk menyelesaikan program aksi nyata. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita awali dengan bacaan basmalah dengan harapan mudah-mudahan diseminasi pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semuanya. Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami atas nama CPP terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih atas kerawuan kehadiran panjenengan semuanya, dan mohon maaf berhenti apabila di dalam kami menyampaikan ada yang kurang. Untuk mempersingkat waktu, monggo kepada Ibu Suryati bisa menyampaikan beberapa sepatah kata dalam rangka pembukaan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak CGP Angkatan 11 dari SDN Keturus 1, Bapak Ibu yang pada siang hari ini mengikuti kegiatan diseminasi dari teman-temannya, dari bapak-bapak yang sudah mengikuti CGP di Angkatan 11 ini, dan pada siang hari ini akan mendiseminasikan tentang penerapan budaya positif di sekolah. Semoga kegiatan pada siang hari ini nanti lancar, semuanya bisa menyerap. Yang bagi yang belum CGP bisa menyerap ilmunya, sedangkan yang dari CGP sendiri bisa segera selesai lancar, kemudian dan bisa memotivasi teman-temannya yang belum mengikuti CGP, agar semuanya, saya berharap semua guru-guru yang masih muda-muda ini untuk bisa mengikuti tes guru penggerak, agar kedepannya untuk memudahkan penjenengan semua dalam berkarir di dunia pendidikan, karena kita tidak tahu bagaimana langkah atau jalannya pendidikan depannya itu seperti apa, tetapi kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada agar tugas-tugas pendidikan lebih mudah dan untuk memotivasi pendidikan supaya lebih maju lagi dari sekarang dan menjadi guru yang lebih profesional. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah mengikuti CGP di Angkatan 11 ini, yaitu Pak Yoga Siti Wijastana Saputra STJ, Bapak Kemas Tommy Abdullah
SPD dan Bapak Ferdi Gumilang SPDI. Semoga dengan semua nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan menjadi guru penggerak yang tangguh, yang profesional, dan siap untuk menjalankan tugas kedepannya, baik sebagai kepala sekolah, insya Allah sebagai pengawas, insya Allah seperti itu. Ada undang-undangnya yang baru seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan sekali lagi saya sangat mendukung dan mensupport bagi Bapak Ibu guru yang belum mengikuti guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Sur yang telah menyemangati kita semuanya pada siang hari ini. Mudah-mudahan harapannya di SDN Terus 1 ini kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa menetaskan banyak calon-calon guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya. Oke, Bapak Ibu hadirin peserta diseminasi modul 1.4, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya berpantun sejenak. Iya, belum bukan. Ya, tidak lali. Siang-siang jalan ke Balas. Minum es legen habis 2 gelas. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11, insya Allah siap membantu Anda dengan ikhlas. Iya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi intinya, biar mencairkan suasana ini, kita es briefing dulu ya. Siap? Dia mau menanggapi pantun. Oh, mau balas satu saya. Saya besar dulu. Pantun saya. Iya. Mas Andi, tarik buku pantun kita. Oh ya, nanti kami tahu bagus. Oke. Ya, mungkin ini SBG-nya kita namakan salaman berjabat tangan ganjil genap. Jadi ketika nanti ini 2 pasang ya, berpasang-pasang. Nah ini ada pasangannya ini, satu ibu, ada Bu Muslimah. Ya, boleh. Ya apa Bu? Ayo bisa maju dulu, berdiri dulu Bu, berdiri dulu. Ini kalau nggak berdiri nggak bisa ini. Ya. Aku boleh Mas Andi. Boleh. Silakan. Oh silakan. Ya. Oh pasangannya boleh. Jenengan seperti akan berjabat tangan, tapi belum berjabat tangan, ya. Tapi disepakati dulu ganjil genapnya. Siapa yang ganjil, siapa yang genap. Mas Andi gimana? Ya. Misalnya saya ganjil, Pak Yoga genap. Ketika saya menyebutkan angka yang bilangannya ganjil, berarti yang ganjil ini menangkap tangannya yang genap. Misalnya 3, nah berarti yang ini bisa melihat. Ya. Kalau saya bilang angka genap, berarti yang genap menangkap tangannya yang ganjil. Paham? Paham? Mas Andi apa ini? Hah? Mas Andi ganjil apa genap? Ganjil, saya ganjil. Mas Andi ganjil, yang sebelah sini ganjil. Bilang kan ya? Sebelah sini ganjil. Yes. Terserah. Boleh anu ini melatih dengan apa? Konsentrasi jenengan juga. Jadi nggak harus disamakan. Jadi kesepakatan aja. Kita dengan dua. Kalau kayak gini aja beda. Ya. Jadi saya menyebutkan angka. Nanti kalau angkanya ganjil, berarti yang ganjil itu menangkap tangannya yang genap. Ya. Nah, yang saya sebut kalau itu ganjil berarti yang lengkap ganjil. Paham? Paham. Dimulai dari satuan ya. Satuan dulu. Yuk, salam. Akan salam jangan. Dorong. Nah, kayak mau salam itu. Nah, kayak mau salam ya.
Satu lagi ya Pak ya? Satu lagi. Satu lagi. 5. Pak, enaknya sambil kayak gini. Nanti saya tambahkan berbeda sendiri sampai menang. Coba saya coba gini. Coba seperti gini. 5 tambah 1. Elsa, satu aja gitu. Satu aja gitu. 2. Kalau keluar ya. Kalau keluar boleh. Tetap ganjil ke belakang. Kalau keluar boleh tapi yang belakang yang ganjil atau genapnya. Kenapa 12 genap? Kan 12 itu genap, 2 kan 2. 18. Kurang keras aku. Konsentrasi. 9. Lagi 50. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut. Ini ada kalimat pemantik ya. Ini bisa kita cermati bersama, setuju atau tidak setuju. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dengan kita memberikan hukuman, itu bisa mendisiplinkan anak. Setuju apa bukan? Ya, pasti ada alasannya sendiri-sendiri. Setujunya kenapa, tidak setujunya kenapa. Nomor 2, pemberian dengan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Benar. Terus, ketiga, memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari kalimat pemantik ini merupakan konsep dasar dari kita mempelajari budaya positif. Bisa terlanjut Mas? Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai ini dapat terwujud jika kita dapat memahami tentang konsep inti dari budaya positif tersebut. Jadi ada 6 konsep yang kita pelajari di budaya positif ini. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat 5 posisi kontrol, yang kelima teori motivasi hukum dan penghargaan, keenam segitiga diskusi. Ini adalah bentuk konsep dari budaya positif yang nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita. Ini ada 6 ya, jadi kita bagi 2. Nanti saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia. Untuk keyakinan kelas, 5 posisi kontrol akan dijelaskan oleh Pak Kemas. Teori motivasi hukum dan penghargaan segitiga institusi akan dijelaskan oleh Pak Yoga. Oke, lanjut. Untuk disiplin positif, untuk materi pertama, kita bayangkan kita membuat kepalan tangan ya. Kita kepalan tangan ini juga berpasangan ya. Ada dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah dengan membuka. Cobalah buka Anda adalah A,
tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya. Di dalam ini misalnya jenengan menyimpan sesuatu. Ya, apa yang terjadi? Di situ Anda diberi tugas untuk menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar Anda, karena di dalam benda itu ada benda pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, sedangkan rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kempalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, boleh dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ini bisa jenengan kita lakukan ya. Berdua dengan satu ibaratnya seakan-akan kita memegang sesuatu yang berharga. Ya, itu yang satu mencoba memberikan stimulus rangsangan, bodi rayu, ayo bukakan kepala tanganmu, kok tak kayak hadiah. Misalnya seperti itu ya. Ya, yang satu mau, iki loh barangku lah. Bisa seperti itu ya. Jadi itulah cara mengontrol diri kita, karena kita yang tahu harus dibawa kemana diri kita, harus diposisikan kepada yang mana, tetap bertahan dengan kepala tangan atau membuka, atau kita mau tawaran yang diberikan oleh teman kita. Lanjut Pak. Lainnya ada perubahan paradigma tentang teori kontrol atau ilusi kontrol ya, dari Dr. William Glasser. Di sini disebutkan ilusi guru mengontrol murid. Kesannya kalau dulu-dulu sebelum kita mempelajari tentang pendidikan di guru penggerak ini, kita itu seakan-akan pendidikan itu hanya berpusat kepada guru. Jadi seolah-olah anak itu bagaimana bisa dipaksakan untuk menuruti kemauannya guru, seperti itu. Padahal dengan bahasa yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, ilusinya guru ini mengontrol. Jadi bagaimana kita mengarahkan anak-anak, menuntun anak-anak, biar anak-anak itu mengikuti apa yang kita inginkan, kita harapkan. Tentunya kita juga melihat bakat dan minat anak tersebut, bagaimana karakter dan kemampuan anak tersebut. Makanya dalam salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan menyebutkan bahwasanya guru itu ibarat tukang kebun atau petani, yang mana kita menginginkan biar padi ini bisa tumbuh baik, seharusnya kita apa kan? Kita pilih biji yang sangat berkualitas, sangat baik. Yuk kita rawat, kita jaga. Ya, selama ini kayak Pak Ade ya, menjaga Adiwiyata, Pak Yoga ya, tanaman ya, itu kayak itulah seorang guru ya. Itulah seorang guru. Jadi menjaga bagaimana biar anaknya ini tumbuh kembangnya sesuai dengan apa yang kita harapkan tanpa memberikan paksaan kepada anak tersebut. Makanya bahasanya itu guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah anak itu terkontrol dengan apa yang kita sampaikan, sehingga anak-anak itu terbawa dengan apa yang kita bahkan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Dengan kita memberikan kritikan, saran kepada anak-anak, biasanya ini kita lakukan dengan nada yang rendah, dimotivasi anak-anak. Nah, seharusnya itu seperti ini ya. Jadi anak ketika melakukan kesalahan, tidak kita semata-mata langsung menghukum, memberi hukuman dengan membentak, memarahi dan lain sebagainya. Tapi kita melakukan pendekatan biar anak itu merasa bahwa yang dilakukan itu memang benar-benar bersalah. Jadi yang dilakukan itu enggak, kesannya apa ya? Kesannya itu kayak wis kilo aku gitu. Jadi biar anak itu juga berpikir bahwa tadi yang dia kerjakan memang melakukan kesalahan. Terus yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi motivasi yang kita berikan itu sifatnya efektif dan bisa bermanfaat kepada anak tersebut. Jadi bagaimana anak dampaknya ini loh nak, kalau kamu melakukan ini itu dampaknya seperti ini.
Kalau kamu, ya misalnya kalau kamu lari-lari jatuh, terus berdarah, terus gimana orang tuamu? Kalau kamu masuk rumah sakit, terus lukamu kok ada sobeknya, kalau dijahit bagaimana? Nah itu, jadi anak itu menjadi kuat, menjadi terekam dalam pikirannya. Oh iya, kalau saya melakukan seperti ini, nanti saya akibatnya seperti ini, seperti itu. Yang terakhir dari Dr. William, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini kesannya kalau penanaman dalam karakter anak itu orang dewasa memiliki hak memaksa. Maksudnya memaksa itu menginginkan apa yang diharapkan oleh orang dewasa tersebut. Ya. Harapannya biar kesan seperti ini bagaimana bisa dihilangkan, biar anak-anak ini mengarah ya tanpa kita memberikan paksaan dari orang dewasa tersebut. Terus Pak, lanjut. Nah ini perubahan paradigma ya, perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Siapa di sini yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau stimulusnya respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, iki sebenarnya biasanya itu kalau orang orator ini, ya orang motivasi bagaimana kita bisa mengarahkan ya, pandangannya biar sama. Tapi kalau dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi disuruh melihat yang lain, yang lebih luas lagi. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Jadi rasakan dapatnya seperti itu. Tapi dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa anak ini kok melakukan seperti itu? Kenapa anak kok suka terlambat itu kenapa? Ya, itu mesti ada alasannya dan ada tujuan anak tersebut. Tidak tahu. Kita nanti ada konsep selanjutnya yang nanti kita pelajari. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya kan kayak kepala tangan tadi ya. Jadi meskipun dibujuk, meskipun dirayu, meskipun distimulus, diberikan uang apa dan lain sebagainya, kalau dalam dirinya itu mengatakan tidak, ya tidak akan dibuka. Gitu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi menawarkan hal-hal yang baru, tidak memaksakan kehendak. Ya, tidak memaksakan, ayo kamu harus ikut saya, harus seperti ini, kamu itu sebenarnya harus seperti ini, seperti itu. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi kita melakukan kolaborasi, bagaimana menciptakan pilihan-pilihan baru. Oh, kalau kamu nggak seperti ini, nak, seharusnya seperti apa? Nah, itu yang kita memberikan penawaran. Terus model berpikirnya menang atau kalah, ya, menang atau kalah ini stimulus kontrol. Kalau ini model berpikirnya menang, jadi selalu optimis. Dalam teori kontrol ini kita yang mengontrol diri, kita selalu berpikir optimis dalam melakukan segala hal. Lanjut Pak. Disiplin positif ya. Disiplin positif ini berasal dari disiplinah yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi nilai-nilai apa yang kita yakini? Nanti ada beberapa banyak nilai-nilai yang kita pahami, ya termasuk salah satunya pelajar Pancasila. Nanti ada nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang kita yakini terlebih dahulu biar kita bisa menjalankan disiplin positif ini. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini memang dikerjakan muncul karena dari motivasi dalam dirinya sendiri. Tidak ada motivasi hadiah, tidak ada motivasi reward, penghargaan, dan tidak ada ancaman ataupun hukuman. Jadi biar anak itu melakukan atau mengerjakan perbuatan itu tadi ikhlas ya. Memang panggilan dari dirinya seperti itu. Sebagai pendidik, tugas kita sebagai guru yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga
mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya kita ingin anak-anak kita itu menjadi baik seperti itu. Lanjut Pak. Nah ini disiplin diri. Tentunya seseorang yang memiliki disiplin diri yaitu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita kalau ingin tahu apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal, ini salah satunya bisa dilihat nilai-nilai belajar Pancasila, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, ya, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan ini kan ada biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan anak-anak kan diajak bernyanyi profit pelajar Pancasila. Kira-kira kalau Bapak Ibu guru hafal nggak? Bisa, kalau bisa bisa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Apa Bu? Oh. Belajar Pancasila juga hafal saya. Itu ini. Coba ya Pak. BPUPKI Lahirlah Pancasila, ada 3 tokohnya yang sangatlah berjasa, Mr. Muhammad Yamin, Soekarno dan Supomo. Mereka itu perumus Pancasila. Tangan bagaimana? Ya, ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini yang kita tanamkan kepada anak-anak, nilai kebajikannya. Ya, satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila kita, ketuhanan Yang Maha Esa. Agar apa? Agar anak ini berakhlak mulia, ya. Biar anak-anak ini tumbuh kembangnya memiliki karakter yang positif, yang baik, itu harapan dari kita. Ya, terus anak memiliki berkebinekaan global, mampu menyaring budaya-budaya dari luar atau memanfaatkan budaya asing yang masuk dari luar. Benaran kritis, ya, dia mampu berpikir secara baik, cerdas, mandiri, gotong royong, dan kreatif. Oke, selanjutnya ini kebajikan universal yang dilihat dari nilai profil Pancasila. Tadi ada nilai-nilai yang lain, kebajikan universal yang lain. Mungkin bisa dilakukan. Nah, ini ada banyak proyek-proyek nilai kebajikan, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, terus terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Ya, itu semuanya itu nilai-nilainya. Mungkin kalau Anda jenengan semuanya bisa menemui lagi dari nilai-nilai selain ini, ya bisa dimanukan. Intinya nilai-nilai itu mengandung kebajikan, mengandung kebaikan, bisa dimasukkan dalam proyek-proyek nilai. Oke, lanjut Pak. Nah ini disiplin positif, anak rajin, ya, anak mampu percaya diri. Ini salah satu contoh dalam budaya positif atau disiplin positif yang kita lakukan di sekolah kita. Lanjut Pak. Nah, kegiatan 5S yang biasa kita kerjakan itu salah satu juga budaya disiplin positif. Jadi menyapa anak-anak, ya, bagaimana anak-anak itu diajak senyum, bahagia, terus bagaimana kita bisa menyemangati anak-anak, memberikan motivasi dan lain sebagainya itu. Lanjut Pak, ini disiplin positif. Yang kedua, materi kedua yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya ini. Lanjut. Nah ini ada pertanyaan otomatik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A. Biar gak kamu, coba minta tolong doanya dibacakan doanya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan maksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ya, terima kasih Bu. Ya, kira-kira apa Bu Bapak? Ya. Doni kenapa? Kenapa Doni kok melakukan seperti itu? Butuh apa kira Doni? Saya Bapaknya apa Pak? Oh iya. Saya soalnya Pak. Mungkin Doni tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Donisa. Tapi buahnya sudah tepuk tangan belum? Belum ya? Oh ya, kasih tepuk tangan untuk buahnya. Oke. Ya, inilah salah satu masalah yang ada pada diri Doni. Berarti kalau kita berbicara tentang anak, itu harus kita pahami kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak tersebut. Lanjut Pak. Nah, peran kita sebagai guru memahami kebutuhan dasar manusia, yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Udah saja apa? Ada 5. Kuliah. Apa kuliah? Nah, Kasih sayang. kasih sayang. Ini butuh anak-anak. Kasih sayang. Ya. Saya guru terhadap Anak, iya, bukan guru terhadap guru, tapi anak terhadap ya itu. Bisa baliknya anak juga, kalau kita juga memberikan kasih sayang kepada anak, otomatis anak juga merasa sayang kepada kita. Dia bertahan hidup, survival, ya. Bagaimana dia bisa hidup, itu kebutuhan dasar manusia, penguasaan, ya, kesenangan dan kebebasan. Lanjut. Nah, dari kisah Bu Ambar dan Doni dapat kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jawaban Doni apa? Saya lapar karena ibu saya tidak memberi saya bekal. Itu yang harus kita pahami sebagai kalau kita menemukan permasalahan yang ada di dalam kelas kita. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ada teman-temannya menghargai saya. Kadang anak kan kalau di rumah kekurangan butuh kasih sayang, makanya dia biasakan di sekolah. Nah, kalau ada guru yang butuh ya, terus lanjut penguasaan. Ya, saya hebat kan Bu, teman-teman jadi takut, jangan saya. Itu jawaban Doni, karena dia ingin melakukan penguasaan terhadap kondisi kelas tersebut. Kebebasan, saya bosan tuh sama bekal yang diberikan ibu saya. Terus kesenangan, saya senang mengganggu teman-teman, habisnya wajah mereka lucu-lucu. Itu yang membuat Doni senang. Seperti itu. Lanjut Mas. Nah, untuk selanjutnya kebutuhan dasar apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap murid-muridnya? Sebelum itu, mungkin ada yang tanya dari Bapak Ibu guru. Satu saja, karena waktunya nanti diberi-beri. Jawab. Pertanyaannya, rencana disiplin positif yang akan Bapak sarankan itu ya? Oke, ya terima kasih Bu Lia atas pertanyaannya. Jadi selama ini kita kan sudah mengerjakan kegiatan 5S setiap pagi, itu kita lanjutkan, ya kita lanjutkan terus. Ini yang akan kita canangkan berikutnya yaitu program dari Adiwiyata kita, yaitu Jumat, kegiatan Jumat, yaitu Jumat. Jumat pertama kita melakukan Jumat sehat, ya, terus Jumat gizi, terus Jumat karya, itu Jumat religi. Itu melatih keimanan dan ketakwaan anak-anak kalau di Jumat religi. Kalau Jumat sehat, keyakinan bagaimana anak itu tidak tahu mana makanan yang sehat atau enggak, nanti kita memberikan penanaman itu. Itulah rencana canangan atau rencana yang kita akan lakukan dalam disiplin positif di SDN Petrus 1, yaitu dalam rangka Jumat Lestari. Mungkin itu Bapak Ibu sudah ya. Mungkin ada dilanjutkan lagi oleh Bapak Ibu oleh CGP yang lain.
Sebelum saya menutup, izinkanlah saya berpantun sejenak biar suasana menjadi cair. Pergi ke Krian naik taksi, jalan-jalan bersama kekasih. Demikian saya presentasi, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bicara. Saya bicara. Ya, terima kasih Mas Sandi. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan untuk materi ketiga, yaitu keyakinan keras. Tapi Pak Sandi ini dari awal pantun, akhirnya pantun. Tapi tak pantun Pak ya. Karang bilang wolong kromo. Wolong yang untuk Ailis. Semuanya Pak ya. Iya, wis tarifnya 10.000 kamu enggak aja. Ya. Ini sepatu saya itu ya Pak. Untuk selanjutnya saya pasti sebelum meninggalkan keyakinan kelas, saya membuat ice breaking juga. Nanti ice breakingnya tetap duduk, yang ditunjuk nanti yang berdiri Pak. Seperti itu. Ice breakingnya nanti itu saya itu seperti bernyanyi, karena saya tadi disuruh nyanyi, sekarang saya nyanyi aja kalau bisa dengar. Nyanyinya itu seperti kayak anak pramuka. Sedang apa? Oke, tapi diganti i, bahasanya ganti i. Sidik i, sidik i. Ini contoh ya. Nanti dilanjutkan berestafet nanti. Nanti estafet. Jadi nunjuk siapa temannya yang ditunjuk nanti. Contoh ini contoh. Sidik ipi, sidik ipi, sidik ipi, si kiri, sidik ipi, sidik ipi, bulian. Nah, bulian nanti sedang apa nanti jawab? Contoh. Udah dilanjutkan saya ini. Sidik lipir. Nah, ya nanti itu seperti itu. Nanti misalkan gini, bulian tadi. Sidik lipir, sidik lipir, sidik lipir, si kiri, lipir apa? Lipir apa? Sikiri. Ditunjuk namanya, Bu, namanya ditunjuk. Sidik apa? Lipir mata, lipir lipi, sikiri, sikiri. Bu, Nanti lainnya dikasih namanya ya, biar nanti lanjut ke tahu. biji batu. Oh ya, ini contoh ya, ini contoh. Nanti sidik ipi, oh tadi kan seding mikin, si kiri, mikin apa? Kan akan ya, mikin apa? Budiman, mikin ipi, budiman. Nah, nanti terakhirnya dikasih nama biar langsung di estafet. Nah, nanti budiman mikin ipi ya. Ini semuanya ya, seperti itu tadi. Contoh ya, sudah ya, sudah paham ya? Nah, saya awali kalau gitu. Tapi sama tahu. Aku lebih nang sidik ipi, sidik ipi, sidik ipi, bu anyem. Sidik tidir, sikiring, sikiring, tidir ipi, budisa. Bisa, ipi. Tidur sih. Oh, budipa, iya, Lelap. Bahasa Arabnya. Lilin siki.
Si kiring, si jiipi, si jiipi, si kiring. Siapa? 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 Iya. Busri. Apa bu tadi? Saja. Apa Bu? Saja. Saja pergi. Oh, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Itu sedikit dari saya ini. Oke, dilanjut. Ini saya sudah lanjut ya, Pak. Ini saya akan menjelaskan tentang materinya. Keyakinan kelas materi ketiga. Ya. Di sini ada fotonya Bapak Biasa Dewantara ya, yang dengan melangkangkan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Jadi tidak hanya merintah orang kami tidak bisa melakukan, tapi kita harus memerintah diri kita dari diri kita sendiri dulu. Maka kita bisa, maka tidak. Itu yang sudah dilantangkan oleh Bapak Biasa. Ya, di sini ada pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena dalam perubahan zaman dulu itu dalam sekolah itu namanya peraturan hukum. Karena dengan perubahan zaman, dengan keadaan anak-anak, kondisi anak-anak zaman sekarang dan sudah dikuatkan oleh hukum. Jadi kita untuk kesenangan anak tidak memberatkan seperti hukum. Jadi kita membuat keyakinan terus. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Karena kita sadar diri kan gitu. Bukan karena hukum dari peraturan bapak polisinya kan seperti itu. Tapi kita sadar karena yakin kita memakai helm itu menyelamatkan diri kita waktu mengendarai sepeda motor. Kalau jatuh kena helm dulu. Bukan kita takut akan hukum, tapi keyakinan kita bahwa yakin kita itu memakai helm untuk melindungi diri kita, bukan karena hukum atau peraturan yang dibuat oleh polisi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Ya, karena dalam tahun ini kita juga masih belum lepas dari bentuk virus COVID ya, tapi belum sepenuhnya hilang. Kita masih ada tapi belum sepenuhnya ya. Jadi masih bisa memakai masker, mencuci tangan yang pastinya ya, menjaga jarak ya. Untuk apabila ada yang sakit kita juga menjaga jarak, bukan menjaga perasaan ya, atau menjaga hati, berjalan dari hati yang kita tidak senang. Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena di dalam pelajaran itu kan pasti kalau kita terlambat kita tidak akan mendapatkan materi yang di depan lagi, kita ketinggalan materi. Jadi dalam pelatihan diberikan materi sesuai dengan waktunya, sesuai jamnya. Jadi kalau terlambat tidak akan diulang lagi. Di sini ada keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakannya. Keyakinan yang kedua, keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Tapi kalau peraturan itu kan sudah dibuat oleh guru tadi,
Ya udah aturannya seperti ini di kelas. Tidak ada yang boleh mengganggu gugat tanpa ditanyai atau ditanyakan kepada anak-anaknya apakah mereka setuju atau tidak. Ini keyakinan kelas. Kalau tidak peraturan, kalau keyakinan, pastinya kita memberi anak-anak keyakinan apakah ini keyakinan positif yang disepakati dan ada keyakinan tidak disepakati. Jadi anak-anak nanti diberikan seperti post-test. Sebelum diberikan post-test diberikan arahan untuk kesepakatan, contoh diberikan contoh untuk keyakinan kelas yang baik itu bagaimana. Jadi nanti anak-anak membayangkan suasana kelasnya itu yang diyakini untuk dalam pembelajaran itu bagaimana. Nanti dikasih post-test, kasih kertas, disuruh menempelkan seperti itu. Apakah nanti kita pilih juga kita sepakati bersama? Untuk misalkan ada yang nanti tidak boleh rame di dalam pembelajaran, waktu pembelajaran. Disepakati apa tidak? Gitu. Sepakat. Ada yang bilang tidak boleh makan waktu pembelajaran. Nah, ini disepakati. Mungkin ada anak-anak kan macam-macam tulisannya. Mungkin ada boleh makan di dalam kelas. Boleh makan di dalam kelas ini ditanya dulu waktu belajar atau waktu istirahat. Kalau waktu belajar pasti tidak diperbolehkan gitu, tidak sepakat. Tapi kalau dia bilangnya ini makan waktu istirahat Pak, tidak boleh kelas, harus di kantin. Nah ini disepakati bersama. Apakah semuanya sepakat? Apabila kalau makan kalau istirahat tidak boleh makan di kelas, tapi di kantin semua. Nah itu disepakati. Jadi nanti kalau istirahat, oh sepakat, berarti kelas kosong kalau istirahat, jadi semuanya ke kantin makan bersama. Jadi ada yang tidak sepakat. Nah nanti itu dia kesepakatan bersama. Apakah semuanya sepakat atau tidak? Kalau yang tidak sepakat hanya 2, berarti kan lebih banyak yang sepakat. Kalau tidak sepakat nanti ditempel yang tidak sepakat. Lanjut. Ya maksudnya tadi ya, keyakinan kalian mencurahkan ide-idenya anak-anaknya, mencatat semua masukan. Ditempel dulu masukan tadi, mengganti kalimat negatif ke positif, meninjau kembali, tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun. Jadi nanti tadi sudah dipilih, tadi disusun, menyetujui dan menandatangani keyakinan. Yang menyetujui dan menandatangani itu seperti apa ya? Seperti wali kelasnya dan ketua kelasnya. Menempelkan keyakinan kelas pada diri kelas. Jadi keyakinan kelasnya tetap ditempel. Jadi nanti kalau ada apa-apa atau ada yang dilanggar, kita bisa ke anaknya ditunjukkan keyakinan apa ini yang sudah dilanggar. Apakah keyakinan menghormati teman atau keyakinan saling menghargai, nah, seperti itu. Ya, contoh perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas di sini. Kalau peraturan itu selalu dikembalikan buku dikembalikan gitu. Kalau keyakinan kelas, kalau sudah disepakati tadi misalkan ada buku harus tanggung jawab. Jadi anaknya sudah tahu setelah ngambil buku kayak di pojok dibaca di bangkunya, tidak dikembalikan, berarti kan itu sudah, kalau ada kesepakatan berarti tanggung jawab. Nanti anaknya misalkan kalau tidak dikembalikan, ini keyakinan apa yang sudah kamu lakukan? Oh ya Bu, saya lupa kalau ini tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau peraturan gitu, mengganggu orang lain, mengganggu seperti menjadi ngobrol atau yang lainnya. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi kalau ada teman atau gurunya yang menyampaikan materi atau temannya sedang presentasi, ada yang mengganggu, ada yang teriak-teriak atau lari-lari, kalau dalam keyakinan kita menghormati orang lain. Jadi anaknya sudah tahu keyakinan apa ini, karena menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi anak-anak di kelas sudah tadi keyakinannya ada yang tidak boleh terlambat. Nah, gitu. Jadi di kelas tidak boleh terlambat. Jadi anak-anaknya sudah datang semua sebelum bel masuk. Sebelum bel masuk anak-anak sudah di kelas. Bu, sebelum ada bel semuanya
peraturannya 15 menit sudah di kelas duduk angkat seperti itu. Saya bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, kalau proses kan memukul, membuli. Nah, begitu. Dan itu kalau keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau di sekolah SD masih belum tahu mungkin narkoba, tapi kalau di SMA itu pasti sudah tahu apa itu narkoba, karena zaman sekarang SMP aja sudah banyak yang pil, ganja, atau narkoba gitu. Kalau zaman dulu belum mengenal, tapi zaman dulu itu sudah booming, tapi untuk anak kecil tidak tahu. Kalau zaman sekarang anak kecil itu sudah tahu apa itu narkoba. Bergantian atau menunggu giliran, ya. Seperti antri, itu kan menghormati orang lain dan bersabar. Ya, tidak nyerobot-nyerobot. Jadi anak-anak waktu disuruh antri, kumpulkan bukunya antri, tidak ada yang nyerobot. Jadi mereka tahu saling menghormati orang. Kalau ada yang melanggar apa ini? Keyakinan apa? Menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker ya. Kalau sakit di dalam kelas kita harus memberikan masker biar tidak menular ke teman-teman yang lain. Untuk kesehatan dan keselamatan kita. Kalau ada yang di kelas batuk-batuk tapi tidak diberikan masker, nanti mengganggu kesehatannya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Anak-anak kan kalau sudah selesai mengerjakan mau suruh mengumpulkan tapi bawa lari. Tapi kita juga harus keyakinan tadi untuk keselamatan. Kalau punya lari jatuh, kesandung temannya atau kesandung bangku. Ya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelasnya. Ya, apa? Ya, materi 3. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan membangun keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya. Ini yang bisa dibentuk mungkin di dalam kelas fungsi. Ya, ini kemarin saya coba praktekkan di beberapa kelas. Saya memberikan instruksi bagaimana keyakinan kelas, bagaimana ide atau curah kalian untuk kelas kalian bermacam-macam ternyata. Kemarin apakah kalian pernah diajarkan keyakinan kelas atau ada sudah dibentuk keyakinan kelas? Belum Pak? Coba kalau pakai Mas coba buat keyakinan kelas. Apakah ada yang bisa? Apa Pak keyakinan kelas? Ya contohnya seperti kalian waktu pembelajaran tidak boleh diganggu, itu nanti kesepakatan ya kami. Jadi ini yang saya berikan ke anak-anak, saya berikan postes. Nah, itu di situ ada tidak disepakati dan keyakinan kelasnya disepakati yang dulu. Yang kuning itu tidak. Saya kemarin ada. Coba ditulis yang kuning apa sih kalau yang tidak disepakati kalau di dalam kelas kalian? Tidak boleh ramai. Kalau keyakinan kelas apa? Ada yang tidak. Itu Pak saya tidak mau kalau ada pelajaran lempar-lempar kertas itu. Ada gitu. Jadi disepakati sama anak menempelkan juga di situ. Jadi mereka tahu oh ini yang positif ini yang negatif. Ya yang keempat 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, mana dari keempat ya. Menurut Diani dosen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang nomor 1 penghukum, 2 membuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 monitor atau memantau, 5 manajer. Ya, itu yang 5 posisi kontrol di dalam sekolah. Ya, di sini ada tabelnya. Sebenarnya tabelnya banyak.
Tapi nanti ini saya ada yang saya rangkum, ada saya bikin sendiri. Nanti kalau dibaca satu-satu, nanti boleh nanti dibaca atau diminta nanti, atau kalau mau dilihat. Oke, lanjut. Ya, di sini ada 5 poskoter yang saya buat. Kalau penghukum itu patuhi aturan saya, pasti. Atau awas ya. Ini peraturan, awas ya kalau kamu melanggar. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai ya. Selalu kamu. Kamu yang peraturan yang lama, selalu kamu. Dalam peraturan dia yang disudahkan. Selalu kamu peraturan yang kamu langgar. Yang membuat merasa bersalah, anaknya terlalu bersalah, merasa dia bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini membuat anak seperti merasa bersalah, melakukan kejahilan, tapi kita memberikan anaknya itu tidak langsung memojokkan dia. Jadi merasa dia berpikir dulu untuk berarti yang saya lakukan ini salah. Ya, atau kita bisa menjadi teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ya sudah. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kayak teman itu ada yang ngajak itu kita saling membantu. Ya ayo dibantu sama-sama kita. Jadi tidak seperti yang melulu, kamu bereskan ini. Kalau kita sama sesama murid, kalau kita wakil tidak teman, pasti kita tidak menyuruh atau tidak hanya semena-mena membuat peraturan. Siapa ini yang mengatakan, ayo bersihkan kamu, tidak. Tapi kalau kita jadi teman, jadi kita saling bantu. Ini siapa tadi? Itu Pak anak-anak ya, yang kita belajar bersama-sama. Itu kita menjadi teman. Lanjut, seperti kalau memantau peraturan ya, apa kamu telah lakukan? Sanksi atau konsekuensi kalau dalam memantau. Kalau pemantauan jangan memantau. Ini apa salah siapa? Manajer, apa yang kita yakini kembali keyakinan kelas? Apakah kamu meyakininya? Itu. Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu. Kalau dalam hal manajer, seperti bagian yang lebih tinggi kayak sekolah atau koordinator umum. Lanjut. Ya, di sini posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam sekolah ini selama ini? Ini boleh dijawab di sendiri atau diimajinasikan sendiri. Ya, nanti ini boleh bisa dilanjutkan karena materi saya sudah selesai. Boleh sebagai Pak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya kan pas saya pun mesat ya Pak. Ini sih guru dulu ya Pak. Tas bikin lagi loh ya. BK kesel, BK lemes semua. Iya. SBG nggak usah banyak-banyak, hanya 3 orang saja habis itu. Biar dipercepat. Ya, karena di kelas banyak bully, sekarang saya ingin ujian. Yang saya tunjuk silakan memuji temannya, dibayangkan temannya itu pengennya jadi apa. Saya contohkan, Pak Sandi ya, Pak Sandi bisa menunjuk siapa saja di sini. Minimal ibu guru 3 Pak Sandi. Nah, ya, semua mari. Pak Sandi gitu ya. Jadi mari Pak Yoga ditunjuk Pak Yoga, saya tunjuk Pak Sandi. Saya pengen Pak Sandi seperti Ustadz Abdul Somad. Nah, gitu ya. Karena di sekolah kita banyak bully bapak, ibu, jadi kemarin saya membuat membuat SBG seperti itu. Pujilah temanmu setinggi langit, apa saja boleh, biar menghilangkan mengikis apa yang sudah dilakukan negatif yang telah terjadi selama ini. Oke Pak Sandi, saya tunjuk Pak Sandi ya. Pak Sandi mulai boleh menuju satu guru. Kira-kira sekarang dibayangkan temannya siapa, terus pengennya jadi apa temannya menurut Anda semua. Gitu guys, siap? Siap ya? Oke, Pak Sandi,
Monggo, tunjuk siapa Mas Andi, boleh bebas. Turista. Oke, Bu Rista. Sekarang boleh menunjuk temannya, pengennya temannya itu jadi apa? Jangan pilih salah satu, terserah. Boleh berdiri. Bingung ya? Jangan bingung Bu. Sampai harus memotivasi teman-teman. Oke, saya semua ditunjuk. Pakai Mas Pak tunjuk saya. Pak Yoga. Oke, saya kepengen 25 seperti Ustazah apa? Mama Bebe. Gitu ya. Jadi coba nanti bisa dilakukan di kelas bahwa kita untuk mengikis negatif itu dengan seperti itu. Lanjut ya Pak, habis 25 nunjuk juga. Oke, 25 boleh menunjuk siapa? Boleh. Mangga, 25 boleh membayangkan salah satu teman kita tuh pengen jadi apa? Silakan boleh. Monggo 25. Bu, kita harus mempunyai effort pada teman kita. Ya, Buri pengen jadi apa? Buri. Ingin Buri sehat, Ye. supaya bisa masuk tepat waktu. Oke, tangan untuk 25. Oke, Buri. Sekarang Buri pengennya milih teman seperti apa kira-kira yang nilainya positif saja. Kurang satu Buri habis satu lagi selesai. Bebas. Harus kata-kata positif. Ada suara atau biji. Biji. Oke, tunjuk siapa Buri kira-kira? Buri tunjuk siapa? Pakai Mas. Oke. Pakai Mas monggo. Pakai Mas. Saya pengen DA-nya menjadi istri saya. Oke, sekali lagi salah satu. Banyak apa? Ini hanya istri saja. Boleh, bebas. Banyak kira-kira. Saya ingin Pak Kemas di rumah istrinya diingat. Ingat-ingat. Istri saya harus setuju. Oke, ya ini sudah saja. Nggak usah banyak-banyak karena waktu saya sedikit. Harusnya 1 jam itu sudah bertiga. Karena Pak Sandi satu materi hampir 20 menit. Sama Pak Kemas saya cuma berdiri lagi 10 menit juga mau lah. Oke. Wah, ini jadi. Ini soken ini aku ide. Wes mangan nasi deh, nggak mau deh mangan nasi. Saya menjelaskan materi yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan dan segitiga restitusi. Ya lanjut lagi Mas, itu teorinya ya. Tapi Ibu bisa melihat, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, yaitu dari motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain, institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, juga eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan, yaitu motivasi internal, yaitu tujuan psikologis. Lanjut lagi Mas. Tindakan dulu. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bisa dicatat dalam pikiran, di angan-angan, di imajeri, biar nanti bisa menjadi kesadaran diri dan nanti bisa menjadi yang lebih baik lagi. Nah, itu ya contohnya seperti bersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, kemudian disuruh untuk tidak mengenakan sepatu saya di sekolah. Itu semua adalah hukuman atau konsekuensi ya. Murid disuruh, nah itu akhirnya itu jawabannya. Lari mengelilingi itu adalah hukuman. Murid diminta untuk pusat, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi kalau ada tugasnya temannya dicoret-coret itu adalah konvensi ya harus diganti. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket atau 2 kali karena terlambat 10 menit adalah konsekuensi karena untuk pelajaran PJOK menambah apa? Ya, menambah disiplin dan juga menambah kesehatan mereka. Lanjut lagi Mas. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau ini sesuatu harus terjadi. Nah, ini contohnya paksaan, stimulus anggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar tidak menyesuaikan diri dan sebagainya itu. Dari ini disadur dari restitusi dari Gosen dan The Five Position ya. Kontrol dari posisi 5 kontrol tadi.
Terus pakai mas lanjut. Apa itu restitusi? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ini adalah salah satu tujuan yang mulia dan bagaimana harus kita melakukan orang lain di dalam atau lingkungan belajar kita. Lanjut pakai mas. 9 ciri-ciri restitusi yaitu 1 sampai 9. Salah satunya yaitu breaking hubungan, tawaran, bukan paksaan dan sebagainya dan sebagainya. Dan di situ fokus pada solusi. Jadi restitusi akan memberikan solusi. Jadi anak tidak tadi sudah di Pak Kemas dari meyakinkan kelas, terus apa budaya positif yang apa Pak Sadi tadi? Ya di positif tadi. Nah, sekarang kita mencarikan solusi. Berarti anak itu memberikan solusi sendiri untuk dirinya bila mereka melakukan permasalahan sendiri atau negatif tindakan di sekolah. Lanjutnya Pak Kemas. Nah ini ada beberapa tabel, bisa dibaca, nanti bisa, ini kalau saya jelaskan nanti buahnya nggak habis-habis. Bisa sekali ini sesuatu yang menyakitkan terus terjadi dan restitusinya merupakan pilihan dan konsekuensi dan sebagainya. Murid anak menghormati peraturan yang positif, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut pakai mas, untuk tabelnya, nanti hasil nyatanya. Ya, berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bersifat konsekuensi yaitu bersifat terencana, sudah sepakati bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak sekolah atau guru. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis ataupun kata-kata kotor yang perlu kita hindari sekarang. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan secara kolaboratif untuk mencari solusi. Jadi ada mencari solusi antara guru dan murid, bagaimana mereka tindakan yang kurang baik bisa menjadi lebih positif kembali di sekolah. Lanjut lagi mas. Nah ini adalah segitiga restitusi, yaitu yang dalam aksi nyata saya yang sudah saya lakukan adalah memperbaiki kondisi anak yang bernegatif perilaku. Saya atasi dengan segitiga restitusi. Apa menurut dosen? Restitusi merupakan proses pendidikan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, berarti sama-sama menguntungkan, yaitu win-win solution. Lanjutnya pakai mas. Nah ini, jadi intinya kita harus menstabilkan identitas mereka, validasi kebutuhannya apa, terus menanyakan keyakinan. Jadi di sini segitiga restitusi seperti itu, memanggil anak tanpa melihat tanpa dilihat oleh temannya lain. Jadi akhirnya temannya lain itu tidak melihat bahwa temannya telah dibimbing ya. Kita berarti merahasiakan, biar tidak malu. Nah gitu ya. Jadi besok-besok kalau bisa ini buat dari saya, kalau memang ada negatif perilaku, saya harapkan segitiga restitusi bisa dilakukan di sini tanpa memalukan anak, tapi bisa menyelesaikan masalah tersebut. Contoh pakai mas, selanjutnya pakai mas. Contoh permasalahan di kelas dan permasalahan dengan segitiga ya, dengan restitusi yang saya lakukan di sekolah SD Terus 1. Contoh itu permasalahannya 1, kita sering terlambat ya, banyak anak yang terlambat masuk kelas. Ini juga sering terjadi kalau memang anak kecil, memang yang salah bukan anaknya ya, karena mungkin dinamika di keluarganya itu bagaimana kita tidak tahu. Kalau sudah besar mungkin kita sudah bisa menanya apa, kenapa, tapi tidak pada saat itu, nanti kita panggil sendiri ya. Jadi kita panggil sendiri dengan rahasia, tidak ada temannya yang tahu, akhirnya nanti kita tanya. Lanjutnya pakai mas. Nah kedua yaitu siswa mengganggu temannya saat pelajaran, ini pasti ada. Nah kalau di UP juga seperti itu. Nah itu ada gambarnya seperti itu. Kalau di kelas mungkin ya bisa lempar-lempar kertas ya, lempar-lempar apa gitu ya, atau mencoret-coret mejanya, bukunya dan sebagainya. Nah ini contohnya. Kita memberi bimbingan, kita tanya ya anak-anak itu, kita panggil satu-satu di saat di jam istirahat bisa ataupun pulang sekolah bisa. Pokoknya intinya temannya tidak ada yang tahu kalau mereka mendapat bimbingan dari kita. Selanjutnya Pak Mas, ini adalah yang kedua. Terus pertanyaan bagaimana sih di restitusi itu? Lanjutnya Pak Mas. Nah ini contoh pertanyaan menstabilkan identitas. Nah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita menstabilkan identitas dulu.
Bapak Ibu juga pernah melakukan itu dan lain-lain. Ibu Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu karena apa? Nah itu ya nanti bisa dikembangkan. Ya, contohnya dalam menstabilkan identitas seperti itu. Jadi kita masuk ke dalam relung hatinya mereka bahwa kita seolah kita menyetandarkan bahwa mereka itu berusaha itu wajar. Kita juga pernah melakukan, tapi apa selanjutnya yang kita lakukan untuk memperbaiki diri? Selanjutnya Pak Mas. Nah, ini adalah tahap validasi tindakan yang salah. Nah, jadi kita memvalidasi tindakannya itu salah apa betul, benar apa tidak, itu ya, negatif atau positif, ya itu. Contohnya pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mungkin tidur malam, mungkin di rumah tidak ada orang tua yang mengurus dan sebagainya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dan kamu akan karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Ini salah satu contoh dan bisa dimulai Bapak Ibu. Ya, jadi selanjutnya Pak Mas. Nah, tahap penyakingan keyakinan. Nah, ini adalah yang terakhir, poinnya yang terakhir. Kita harus bisa meyakinkan anak. Apa keyakinan kelas kita yang kita harus buat? Nah, tadi Pak Mas sudah membuat keyakinan kelas dengan kesadaran diri yang tinggi bahwa anak-anak itu pengennya itu jadi apa, pengennya kelasnya bagaimana. Kita tanyakan ulang. Nilai apa yang telah disepakati bersama? Kita tanyakan ulang. Apakah mereka dengan sadar diri atau terpaksa hanya pencitraan? Itu nanti kita uji di sini. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kita ingin gali dari mereka, biar mereka bercerita. Terus akhirnya kami menjadi orang yang seperti apa? Boleh. Nah, ini yang paling penting. Anak itu pengennya jadi apa? Pengen anak jadi rajin, pintar, pandai, pengen ceritanya tersampaikan ataupun tidak? Nanti digali di sini. Nah, segitiga distribusi kenapa saya pilih ini? Karena ini satu, anak identitasnya tidak terlihat temannya, yaitu bahwa bimbingan itu tidak melihat temannya, jadi mereka merasa aman dan nanti mesti jadi nyaman. Kalau sudah menjadi nyaman, berarti mereka akan yakin bahwa memperbaiki diri itu keluar dari dirinya sendiri. Itu. Lanjut lagi Mas. Nah, refleksi dan harapan. Karena kenapa kok refleksi tidak lagi saja kok harapan. Dengan penanganan segitiga ini, semoga siswa-siswi yang memerlukan bimbingan dapat memperbaiki tindakannya. Dengan bimbingan ini, semoga siswi atau akan tanggung jawab dan kewajibannya. Tahu akan tanggung jawab ya. 3, semoga dengan bimbingan ini tidak ada yang dendam dan ada permasalahan yang belum terselesaikan. Jadi kita mengurangi dendam karena kita rahasiakan, kita tanya, kita gali dari anaknya sendiri, kita buat mereka sadar bahwa kebaikan itu baik untuk mereka dan positif di sekolah, berperilaku positif itu sangat baik untuk kebutuhan mereka di sekolah. 4, semoga dengan penanganan ini siswa tidak merasa malu karena terlihat temannya saat bimbingan. Jadi itu maksudnya. Jadi makanya refleksi saya tambah, refleksi dan harapan. Jadi kalau di suatu modul itu hanya refleksi, saya tambah harapan kita itu maunya murid kita seperti apa. Demikian pakai Mas Davis ya, pakai Mas ya. Sudah bisa? Masih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah itu akhirnya saya tutup dengan pantun ya, biar kita habis itu makan bersama dengan enak. Ya, habis itu foto. Sebelum makan kita foto dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa ke Delta Plaza. Tapi hilang. Bagaimana yang ngomong? Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa ke Delta Plaza. Bapak Ibu SD Ketur 1 Surabaya, semua yang hadir sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kumpul di depan foto, kita ambil gambar foto bareng. Ya.